Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada sesi pertama mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Semoga teman-teman mahasiswa UT senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Baik teman-teman, pada sesi 1 ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ekonomi mikro. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mikroekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen, kemudian perilaku rumah tangga dan juga perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, tentu saja ada yang namanya pelaku aktivitas ekonomi. Nah, siapa saja pelakunya? Pelakunya ada 3. Yang pertama ada rumah tangga, kemudian ada perusahaan, dan yang terakhir ada pemerintah. Nah, rumah tangga ini kaitannya dengan seberapa banyak barang yang akan dikonsumsi. Nah, tentu saja ini kaitannya dengan income ya, atau pendapatan masing-masing orang. Ketika pendapatannya tinggi, tentu saja daya belinya juga akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Ketika pendapatannya rendah, tentu saja daya belinya juga semakin rendah. Nah, selanjutnya ada perusahaan. Nah, perusahaan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang akan disediakan dan juga adanya penentuan harga. Dan yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah ini kaitannya dengan kebijakan ya, kebijakan pada kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oke, baik teman-teman. Jadi di dalam ekonomi ya, di dalam ilmu ekonomi itu masalah utamanya adalah kelangkaan ya. Nah, kelangkaan ini terjadi karena adanya sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Makanya manusia itu harus menentukan pilihan ya. Jadi dia harus bijak dalam mengambil keputusan ya, atau mengambil pilihan apa saja yang akan dia konsumsi. Nah, tentu saja pengambilan keputusan ini atau pengambilan pilihan ini berdasarkan dengan skala prioritas. Nah, sedangkan skala prioritas pada masing-masing orang itu tentu saja berbeda ya. Ketika saya sebagai dosen, itu tentu saja prioritas saya berbeda dengan mahasiswa kayak gitu ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi, pengambilan pilihan berdasarkan skala prioritas itu tentu saja ada yang namanya pengorbanan ya, ada yang dikorbankan. Dalam istilah ekonomi itu namanya biaya kesempatan atau biaya peluang, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah opportunity cost. Nah, baik teman-teman, kita juga akan membahas ya mengenai aktivitas ekonomi. Tentu saja aktivitas ekonomi ini tidak lepas dari yang namanya produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, pada subbab terakhir kita akan membahas mengenai batas kemungkinan produksi. Nah, jadi di sini berapa sih banyaknya produksi atau berapa sih maksimal produksi yang akan dihasilkan dari faktor produksi yang sudah digunakan sepenuhnya. Baik itu ya teman-teman ya, ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada sesi 1 ini. Nanti teman-teman silahkan membaca materi inisiasi pada laman e-learning dan juga aktif berdiskusi pada setiap sesi. Semoga teman-teman mahasiswa UT senantiasa tetap semangat ya dari sesi 1 sampai 8. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.